Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Setelah seri 1 dan 2 mengenai manfaat dan penerapan ASEAN MRA Tourism Profesional bagi industri dan pendidikan serta pelatihan, sekarang saya ingin mengajak ibu, bapak, dan saudara-saudaraku sekalian untuk membahas bagaimana manfaat bagi pengembangan profesional pariwisata. ASEAN MRA TP ini dan juga toolbox-nya memang luar biasa. Sangat berpotensi membantu meningkatkan kualitas profesional pariwisata kita. Sekali lagi kita apresiasi terhadap atau kepada Bapak Putu Laksaguna yang memimpin pengembangan toolbox ASEAN ini. Sebelum saya lanjutkan, saya persilakan untuk subscribe, like, and share agar ibu, bapak, dan saudaraku terinfo progres pengembangan kompetensi SDM pariwisata ini. Sebelum kita membahas manfaat dan penerapan ASEAN MRA beserta toolbox-nya, mari kita lihat komponen esensial ASEAN MRA TP bagi profesional, yakni ASEAN MRA TP. Ini memungkinkan mobilitas pekerjaan bagi lulusan atau tenaga kerja pariwisata terampil di setiap negara anggota dan untuk mengakui keterampilan dan kualifikasi para profesional pariwisata bekerja di berbagai negara ASEAN. Kemudian yang kedua adalah ACCSTP. Ini merupakan Star Kompetensi Turisme Profesional berbasis industri yang disepakati sebagai alat harmonisasi ASEAN. Kemudian yang ketiga adalah CATC, Kurikulum Common ASEAN Tourism Curriculum. Ini dikembangkan sebagai mekanisme penting untuk memfasilitasi kolaborasi pariwisata antar pemerintah di antara negara-negara anggota ASEAN. Kemudian Handbook MRATP sebagai referensi penting untuk mendefinisikan lebih lanjut kebijakan utama, mekanisme, dan juga pedoman implementasi untuk MRATP. Kemudian toolboxes, ini berisi sumber daya atau manual yang akan langsung digunakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata di anggota ASEAN dalam proses pembelajaran sesuai dengan ACCSTP. Kemudian berikutnya adalah RQFSRS and its occupation map. Nah, ini merupakan Regional Qualification Framework and Skill Recognition System. Ini dilengkapi kemungkinan jabatan atau okupasi pada Handbook ASEAN MRA TP. Nah, selanjutnya kita dapat identifikasi bagaimana ASEAN MRA TP dan toolbox-nya dapat yakni berkontribusi besar meningkatkan kualitas jasa profesi bidang pariwisata, yakni beberapa profesional di bidang pariwisata yang berperan di berbagai bidang. Yang pertama adalah tourism business operator. Kemudian juga pada tourism konsultan. Kemudian professional tourism researcher. Kemudian professional tourism trainer, teacher, lecturer. Kemudian tourism kompetensi asesor, dan juga yang tidak kalah penting adalah tourism authority officer. Semua ini difasilitasi dengan ASEAN MRTP, handbook, toolbox, standar kompetensinya, serta pedoman-pedoman lainnya. Ini sangat membantu para profesional untuk meningkatkan perannya dan kualitas profesional di Indonesia. Baik, mari kita lihat bagaimana kegiatan kunci para operator bisnis pariwisata yang berpotensi besar mendapatkan fasilitasi dan dukungan, yakni kegiatan pengembangan bisnis branding. Dengan menerapkan ACCSTP sebagai SOP secara konsisten, bisnis dan melakukan self-declaration bahwa bisnis pariwisata mereka di tingkat internasional. Kemudian yang kedua, di dalam pengembangan sistem and process and konsistensi. Dengan menerapkan ACCSTP untuk mengembangkan SOP, work instruction, formula, mereka dapat meningkatkan sistem, proses, dan konsistensi layanan pariwisata mereka. Yang ketiga, aktivitas dalam mendukung bisnis melalui kompatibilitas dengan pasar lain.
Dengan menerapkan ACSSTP sebagai standar layanan, mereka dapat meningkatkan kompatibilitas dengan pasar lain. Yang keempat, memenuhi permintaan konsumen untuk layanan berbiaya rendah sambil mempertahankan kualitas yang baik. Istilah sekarang adalah pay less, get more. Sehingga dengan menerapkan ACSSTP ini sebagai standar layanan, mereka dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan untuk layanan berbiaya rendah sambil menjaga kualitas yang baik. Yang kelima, Human Resource Development. Nah, di dalam standar ASEAN ini, ACSSTP, kemudian CATC, Toolboxes ini memberikan arah dan isi desain instruksional atau pembelajaran pengembangan kompetensi SDM. Baik, berikutnya adalah bagaimana ASEAN MRTP ini memberikan fasilitasi dan manfaat kepada para profesional konsultan dalam kegiatan kunci mereka. Yang pertama, kegiatan kunci mereka memberikan konsultasi dalam penerapan ACSSTP pada industri. Nah, di sini ACSSTP memberikan arah pengembangan sistem manajemen mutu industri yang didukung dengan SOP sesuai ACSSTP beserta form rekaman sistem manajemen mutu yang kredibel dan menjadi bukti berkualitas bagi SDM-nya. Yang kedua, kegiatan konsultan dalam memberikan konsultasi dalam harmonisasi dan penerapan ASEAN MRTP pada pengembangan pendidikan. Dalam hal ini, para profesional dapat dukungan dari CATC, ACSSTP, dan Toolbox yang berkontribusi besar dalam memudahkan pengembangan kurikulum, kemudian desain pembelajaran, rencana pembelajaran semester, dan juga rencana sesi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, aktivitas kunci para profesional konsultan ini, tourism, memberikan konsultasi dalam pengembangan dan rekognisi penerapan dalam asesmen dan sertifikasi, serta registrasi profesi tourism profesional. Nah, dalam hal ini, ASEAN MRTP, ACSSTP, Toolboxes, dan juga ASEAN Guiding Principle ini memberikan kontribusi dalam pengembangan skema sertifikasi dan sistem rekognisinya. Yang keempat, pada kegiatan kunci tourism profesional konsultan ini memberikan konsultasi penerapan dan pengembangan kebijakan, sistem, dan prosedur penerapan ASEAN MRTP pada otoritas pariwisata. Dalam hal ini, ASEAN MRTP, Handbook MRTP, CATC, ACSSTP, Toolboxes, dan juga ASEAN Guiding Principle of Quality Assurance and Recognition of Certification dalam hal ini akan memfasilitasi pengembangan harmonisasi dan rekognisi ASEAN. Baik, kemudian mari kita lihat bagaimana ASEAN MRTP memfasilitasi profesional peneliti pariwisata, terutama dalam need analysis. Handbook MRTP ini mengidentifikasi kebutuhan dan deskripsi kualifikasi ASEAN termasuk okupasi-okupasinya. Yang kedua, kegiatan kunci dalam mapping of occupation within qualification framework. Handbook MRTP ini memberikan identifikasi peta kerangka kualifikasi beserta okupasinya. Namun masih terbatas 32 okupasi dari 230 okupasi yang diidentifikasi. Para peneliti segera lakukan ini untuk melengkapi 230 okupasi ini. Yang ketiga, improve readiness tourism industry implementing ACSSTP. Bagaimana meningkatkan kesiapan industri pariwisata ini menerapkan ACSSTP. Berdasarkan ACSSTP yang identifikasi, peneliti dapat mengidentifikasi dan berkontribusi meningkatkan atau teknologi meningkatkan kesiapan industri dalam menerapkan standar ASEAN dalam pelayanan bisnisnya sehingga memberikan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, penelitian dalam rangka improve readiness education and training implementing CATC, ACSSTP, dan Toolboxes. Nah, berdasarkan handbook ASEAN MRTP ini, juga ACSSTP dan CATC, peneliti dapat mengidentifikasi dan berkontribusi meningkatkan kesiapan lembaga pendidikan dan pelatihan dalam menerapkan standar ASEAN
dalam pengembangan desain pembelajarannya. Yang kelima, peran peneliti dalam improve readiness assessment, certification, and ASEAN recognition. Berdasarkan ASEAN MRATP, ACSTP, ACATC, peneliti dalam mengidentifikasi dan berkontribusi meningkatkan kesiapan lembaga sertifikasi dalam menerapkan ASEAN dalam pengembangan asesmen, sertifikasi, dan rekognisi ASEAN. Kemudian yang keenam, dalam pengembangan program evaluation of ASEAN MRATP implementation. Program evaluation of ASEAN MRATP implementation. Nah, berdasarkan Handbook ASEAN MRATP, ACCSTP, CATC, peneliti dapat mengidentifikasi dan berkontribusi dalam evaluasi pembelajaran untuk peningkatan berlanjut. Baik, berikutnya adalah bagaimana ASEAN MRATP memfasilitasi para profesional di bidang pariwisata, yakni tourism trainer, teacher, lecturer, dengan beberapa aktivitas kuncinya. Yang pertama adalah identifikasi peta tujuan pembelajaran. Pada aktivitas kunci ini, Handbook ASEAN MRATP memfasilitasi dengan peta kemungkinan jabatan pada setiap level kualifikasi. Yang kedua, dalam kegiatan pengembangan program pelatihan, desain instruksional, RPS, dan RSP. Pada aktivitas kunci ini, CATC, ACCSTP, dan Toolboxes memfasilitasi setiap komponen program pelatihan, desain instruksional, dan RPS, serta RSP. Kemudian yang ketiga, pengembangan strategi pembelajaran. Pada aktivitas kunci ini, Handbook ASEAN MRATP, CATC, ACCSTP, dan Toolboxes memfasilitasi pengembangan strategi pembelajaran dalam sistem desain pembelajaran. Kemudian yang keempat, dalam pengembangan materi pembelajaran dan bukti berkualitas. Pada atas kunci ini, ACCSTP dan Toolboxes menyediakan secara lengkap sebagai baseline dari penyampaian pembelajaran. Kemudian yang kelima, pengembangan evaluasi pembelajaran. Pada aktivitas kunci ini, Handbook ASEAN MRATP dan Toolboxes menyediakan secara lengkap perangkat dan instrumen asesmen untuk evaluasi pembelajaran. Kemudian yang keenam, pengembangan profesi ASEAN Trainer dan Master Trainer. Di sini, guideline for the ASEAN MRATP trainers dan asesor beserta toolbox yang memfasilitasi proses pengembangan profesi trainer dan master trainer ASEAN. Baik, berikutnya bagaimana ASEAN MRATP memfasilitasi pengembangan turisme kompetensi asesor. Yang pertama, dalam asesor dalam pengembangan kapasitas dan rekognisi asesor. Di sini ACCSTP dan Guidelines for the ASEAN MRATP Trainers and Assessor beserta toolbox-nya memfasilitasi proses pengembangan profesi asesor dan master asesor ASEAN. Yang kedua, dalam perencanaan dan pengorganisasian instrumen asesmen. Dalam hal ini, pengembangan perencanaan asesmen berdasarkan CATC, ACCSTP, Handbook ASEAN MRATP, Toolboxes serta asesmen matriksnya memfasilitasi kegiatan ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, pengembangan kualitas pelaksanaan asesmen. Pada aktivitas kunci ini, ACCSTP, Toolboxes, asesmen matriks ini memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas asesmen. Yang keempat, pengembangan validitas asesmen dan sertifikasi. Nah, pada aktivitas kunci ini, Handbook ASEAN MRATP, kemudian juga mengenai TPCP-nya, kemudian ASEAN Guiding Principle berkaitan dengan moderasi, protokol, dan prinsipal akan meningkatkan dan perbaikan berlanjut validitas dan konformitas asesmen kompetensi. Yang kelima, mengembangkan jaminan dan rekognisi sistem asesmen dan sertifikasi profesi. Pada aktivitas kunci ini, ATPMC, ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee, kemudian juga ATPRS, ATKEM, TPCB, NTPB, dan AGP memfasilitasi pengembangan sistem jaminan mutu dan rekognisi, sistem sertifikasi
kerangka ASEAN MRATP. Baik, selanjutnya, the last but not least, adalah bagaimana ASEAN MRATP memfasilitasi para profesional tourism authority officer dalam aktivitas kunci mereka, yaitu pengembangan kebijakan pengembangan pariwisata. Pada aktivitas ini, ASEAN MRATP, Handbook ASEAN MRATP memfasilitasi dalam arah pengembangan SDM pariwisata yang berkualitas dan bertaraf dan harmonis internasional. Yang kedua, aktivitas profesional authority officer ini adalah pengembangan perencanaan pembangunan SDM pariwisata. Pada aktivitas ini, ASEAN MRATP, Handbook ASEAN MRATP, CATC, ACCSTP memberikan unsur-unsur pokok kegiatan pengembangan SDM berbasis kompetensi sebagai acuan perencanaan pembangunan SDM. Yang ketiga, pengembangan sistem dan protokol jaminan mutu SDM pariwisata. Pada aktivitas kunci ini, para profesional authority profesional atau officer akan terfasilitasi oleh ASEAN MRATP ini, Handbook ASEAN MRATP, dan juga AGP dalam pengembangan sistem jaminan mutu, protokol, dan prinsip jaminan mutu SDM pariwisata. Yang keempat, pengembangan desain pendidikan dan pelatihan pariwisata. Dalam hal ini, ASEAN MRATP, Handbook ASEAN MRATP, CATC, ACCSTP, dan Toolbox membantu dan memfasilitasi pengembangan kurikulum, desain instruksional, RPS, dan beserta RSP-nya. Dan yang kelima, terakhir, mengembangkan harmonisasi dan rekognisi. Pada aktivitas ini, para profesional otoritas kompeten akan terfasilitasi ASEAN MRATP, Handbook ASEAN MRATP, dan juga AGP ASEAN Guiding Principle, ASEAN Guiding Principle dalam membangun sistem harmonisasi dan rekognisi SDM pariwisata Indonesia dalam kancah internasional. Baik, Ibu, Bapak, dan saudaraku sekalian, itu tadi bahasan secara umum bagaimana manfaat dan penerapan ASEAN MRATP dan toolbox-nya pada pengembangan dan peningkatan mutu profesional pariwisata yang dapat berharmonisasi dan rekognisi dengan ASEAN MRATP. Penerapan detail atau pembahasan detail setiap komponen dapat kita bahas dan demonstrasikan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.